Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dito Putra Darsono akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari UTS saya, yang dimana di sini terkait risiko pelayaran dan kasus dari salah satu ekspor impor, yang dimana saya mengangkat analisis kasus ekspor kopi dengan risiko pelayarannya yang nanti akan saya jelaskan dan optimalisasi fasilitas bea cukai. Ya, di sini selanjutnya ada kategori barang dan tujuan ekspor, yang dimana barang yang dibatasi atau restriksi goods yang saya angkat di sini ada kopi mentah atau green bean yang masuk kategori batasan, yang dimana ekspornya diatur ketat guna untuk menjaga mutu produk nasional di internasional dan stabilitas pasokan serta harga domestik. Dengan negara tujuan yang akan dituju, di sini saya mengangkat ke Amerika Serikat atau USA, yang dimana Amerika sendiri itu dipilih karena merupakan importir yang termasuk importir terbesar produk specialty untuk kopi Indonesia dengan rute logistik maritim yang mapan dan berkapasitas besar. Di sini juga ada alur prosedur dari ekspor kopi, yang dimana pertama terkait legalitas, yaitu mempersiapkan badan usaha PT atau CV atau NIB dan dokumen ET kopi dan spek Kemendak. Dan selanjutnya di sini ada kontrak dagang, di mana penerbitan sales kontrak berbasis FOB dan komersial invoice dan packing list. Dan ketiga ada karantina. Di sini kita ada sertifikat fitosanitary dari Badan Karantina dan surat keterangan asal. Selanjutnya ada yang terakhir adalah sistem terkait kepabeanannya, yang dimana kita harus mengajukan PEB dari via CESA dan pembayaran bea keluar dan terbitlah dokumen NPE. Di sini ada pembahasan terkait karantina dan kepabeanan kopi, yang dimana pemeriksaan karantina tumbuhan atau fitosanitary memastikan komoditas kopi mentah terbebas dari hama, serangga berbahaya sebelum diberangkatkan guna mematuhi standar biosecurity ketat Amerika Serikat. Yang kedua di sini ada surat keterangan asal atau SKA atau Certificate of Origin, yang dimana surat keterangan asal ini diterbitkan oleh instansi penerbit SKA atau IPSKE untuk membuktikan kopi asli dari Indonesia dan berguna memotong atau membebaskan tarif bea masuk importir di Amerika Serikat. Selanjutnya yang terakhir ada nota pelayanan ekspor atau NPE. Lampu hijau kepabeanan yang diterbitkan oleh Bea Cukai setelah PEB disetujui, NPI menjadi tiket utama masuk ke dalam wilayah pabean pelabuhan muat. Dan selanjutnya ada tahap logistik dan pengapalan, yang dimana pengiriman ekspor ini menggunakan transportasi laut. Eksportir melakukan pemesanan kontainer atau dry container ke pelayaran. Dilanjutkan dengan proses muat atau stuffing, yang dimana kopi di gudang asal ini akan dikirimkan melalui kapal. Dan selanjutnya kontainer kemudian dikirim ke pelabuhan atau container yard. Dengan begitu, kapal belayar pelayaran menerbitkan Bill of Lading atau BNL sebagai kontrak utama pengangkutan barang. Di sini ada mitigasi ketika terjadinya delay kapal, yang dimana analisis tanggung jawab hukum dan langkah taktis mengatasi keterlambatan pengapalan apabila terlambat, seperti yang ada di soal, terlambat selama 2 hari. Selanjutnya di sini ada analisis hukum tanggung jawab delay, force majeure atau cuaca atau bencana. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hague-Visby Rules atau pihak carrier atau shipping lines dibebaskan dari tanggung jawab finansial langsung jika delay akibatkan badai, cuaca buruk, atau hambatan pelabuhan. Yang kedua ada terkait kelalaian operasional carrier, yang dimana apabila delay timbul akibat kendala mekanis kapal atau ketidaklayakatan laut atau unseaworthiness, maskapai pelayaran wajib bertanggung jawab, namun kompensasi biasanya terbatas pada penyesuaian biaya sewa dermaga atau demurrage. Solusi yang akan dihadapi untuk menghadapi keterlambatan yaitu pertama ada negosiasi free time dengan mengajukan dispensi penambahan waktu penumpangan gratis di depo melabuhan pabean guna mencegah biaya sewa berlebih atau demurrage. Selanjutnya ada amandemen LLC, mengajukan amandemen tanggal batas pengapalan atau latest shipment date ke bank penjamin agar transaksi ekspor tidak mengalami cacat dokumentasi. Dan selanjutnya adalah transparansi buyer, yang dimana mengirimkan bukti tertulis notice of delay resmi dari pelayaran ke importir Amerika Serikat agar mereka mampu mengalibrasi distribusi lokal mereka. Fasilitas kepabeanan untuk melancarkan ekspor. Yang pertama, kawasan berikat, tempat penimbunan berikat untuk mengolah bahan mentah. Manfaat utama bagi eksportir adalah penangguhan biaya masuk dan pembebasan pajak impor untuk cash flow prima. Selanjutnya ada KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor.
Pembebasan atau pengembalian biaya masuk khusus bahan baku produksi ekspor, yang dimana manfaatnya adalah untuk menekan harga jual produk akhir agar lebih bersaing secara global. Selanjutnya ada EAO atau Authorized Economic Operator. Di sini adalah sertifikasi standarisasi kepatuhan keamanan rantai pasok yang bermanfaat untuk meminimalkan pemeriksaan di fisik kontainer dan prioritas jalur cepat atau fast track. Selanjutnya ada fasilitas jalur hijau ekspor, yang dimana di sini diartikan verifikasi dokumen PIB langsung tanpa pemeriksaan fisik barang. Manfaat utama bagi eksportir ini adalah menghilangkan biaya logistik ekstra untuk bongkar muat inspeksi ekspor. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Di sini saya juga menggambarkan source-nya, yang dimana saya mengambil data-data tersebut dari link berikut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.